Iya, menarik ya Pak Gubernur Jawa Barat yang baru ini ya, dengan gaya komunikasi politiknya yang lebih egaliter, lebih populis gitu ya. Dan ini kan memang bukan satu hal yang baru. Pak Gubernur ini sebelum menjadi gubernur, waktu menjadi anggota DPR RI juga sering membuat konten-konten yang kesannya kontroversial ya. Tapi saya melihatnya begini, ini gaya komunikasi politik ya. Cara beliau mengagregasi ya, menyampaikan gagasan, tapi juga di saat yang bersamaan menangkap harapan-harapan dan juga perspektif dari masyarakat begitu. Nah, tapi terlepas dari itu ya, karena ini kemasannya adalah konten media sosial ya, semakin kontroversial semakin menarik gitu ya. Mungkin ada nuansa itu saya melihatnya. Cuma di balik itu semua, ini satu hal yang positif ya. Ini satu hal yang positif di mana pimpinan atau kepala daerah itu membuka ruang komunikasi ya. Dan kita melihat juga tidak ada batasan dalam arti masyarakat juga bebas menyampaikan gagasan, berbeda pandangan ya, disampaikan kepada beliau dan ada diskusi ya, kalau untuk menghindari kata debat ya di situ ya. Tapi memang sebetulnya faktanya berdebat ya. Tapi itu satu diskusi yang mengarah pada saling bertukar perspektif ya. Jadi kepala daerah dalam hal ini punya kebijakan ya yang harusnya dipahami, dilaksanakan oleh masyarakat karena tujuan di belakang kebijakan itu adalah keteraturan sosial ya. Ingin membuat adat keteraturan, ingin membuat perlindungan bagi masyarakat sendiri. Sementara masyarakat mungkin berpikirnya yang lebih memudahkan kehidupan mereka dan membuat mereka merasa bangga, nyaman dan sebagainya. Jadi saya kira diskusi-diskusi seperti itu terlepas dari ini konten yang memang disetting ya, bisa jadi memang ini disetting ya, tapi menurut saya ini penting dan perlu begitu, Mbak Pris. Iya, sebetulnya kan setelah seorang pimpinan politik terpilih ya, menjadi kepala daerah, menjadi presiden misalnya, kan kok tetap harus ada mekanisme atau cara di mana masyarakat mengetahui ya, pertama janji politik. Nah, ini yang paling penting menurut saya ya. Janji ketika kampanye ya, bagaimana hal tersebut diwujudkan. Bagaimana hal tersebut dilakukan, apakah dilakukan dengan benar, betul-betul tepat sasaran dan sebagainya. Dan yang kedua kemudian ketika kampanye politik dilakukan, bisa jadi seorang kandidat kepala daerah, presiden misalnya, itu belum melihat realitas secara langsung. Ya. Nah, jadi model-model diskusi seperti ini, saya kira itu membuka ruang, ya, membuka ruang yang lebih luas ya agar kepala daerah memahami realitas. Ya. Tapi di saat bersamaan, tentunya kepala daerah punya punya visi ya di benaknya, di kepalanya itu sudah punya visi. Jadi dia perlu menyampaikan visi itu kepada masyarakat. Nah, yang menarik adalah menggunakan media sosial. Ini eranya memang sudah tidak bisa apalagi ya, sudah tidak bisa ditentang ya. Ini suatu keniscayaan yang harus terjadi begitu. Komunikasi politik itu tidak lagi dilakukan secara formal ya dalam acara-acara seminar yang kaku begitu ya, tapi dilakukan dalam bentuk konten ya. Terlepas dari konten ini didesain atau tidak didesain ya. Tapi menurut saya ini kan sampai gagasan dari kepala daerah itu akhirnya bisa dipahami ya oleh masyarakat. Jadi saya kira mekanisme atau cara kanal komunikasi politik yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini saya kira satu terobosan yang sangat baik ya dan perlu ditiru juga oleh tidak harus semua, tapi maksudnya kepala daerah perlu menunjukkan bahwa kalau dia tidak bisa bertemu langsung dengan masyarakat, masyarakat bisa mengetahui gagasannya ya. Walaupun ada kesan bahwa di situ tadi ya gaslighting ya, mengintimidasi, ada kesan itu ya. Tapi sekali lagi diskusinya tetap dibuka ya. Se se apa ya, se keras-kerasnya Pak Deddy Mulyadi berusaha mempengaruhi cara berpikir si siswa sekolah tadi, tetap saya melihat ada ruang diskusi di situ. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, jadi tetap ada ruang diskusi, tetap ada ruang perdebatan, tetap ada ruang untuk bisa saling bertukar gagasan, bertukar perspektif. Saya kira gitu, Pak Presiden. Ya, ya, jadi ya memang terkesan gaslighting. Kalau tapi sekali lagi ya, gaslighting itu kan artinya kalau si komunikator ini, artinya Pak Deddy Mulyadi itu tidak memberikan kesempatan orang menjawab gitu. Ya, tetap kok ada ini gaya gaya politiknya itu, gaya komunikasi politiknya itu melempar satu isu,
kemudian tidak fokus pada isu itu, tapi mengelaborasi juga isu-isu di sekitar isu utama yang mau dia bahas, gitu ya. Karena kan dalam kasus video yang boleh dibilang viral inilah ya, begitu ya. Itu kan kasusnya adalah si anak dan keluarganya menjadi korban ya. Tapi dia tetap bilang kebijakan Pak Gubernur itu tidak baik untuk saya akan butuh wisuda dan sebagainya begitu. Nah, tetap ada ruang diskusi di situ dan si siswa SMA itu ya mengungkapkan secara terbuka dan sopan juga ya. Dan menurut saya apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini dalam batas-batas kesopanan juga ya. Kamu mengarahkan lah ya, artinya memang dalam posisi superordinat ya. Jadi dalam sosiologi itu kan kita bisa melihat ya, ada posisi superordinat, ada subordinat. Tapi kalau komunikasinya masih berlangsung, masih terjadi komunikasi di antara posisi superordinat dan subordinat, saya kira masih positif ya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya. Dan itu artinya kepala daerah walaupun dia berbeda pandangan, dia tetap memberikan ruang, dia berusaha mendengar. Sampai pada akhirnya si masyarakat memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia rancang, apa yang dia rencanakan ke depan dalam kebijakan-kebijakannya. Begitu, Pak. Iya, kalau mengenai wisuda atau studi tour ya ini saya kira perspektifnya jadi melebar ya. Melebar dalam arti begini, ini bukan lagi masalah komunikasi politik, ini tapi masalah isu sosial ya, fenomena sosial. Eh, Perspektif kepala daerah tentunya berbeda dengan perspektif siswa. Dan perspektif siswa juga tidak tunggal ya. Kebetulan mungkin siswa yang muncul di acara tersebut itu yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang tidak mendukung misalnya begitu. Nah, sekarang coba kita urai ya. Wisuda itu kan sebetulnya satu prosesi ya, satu prosesi yang menjadi budaya di dalam lingkungan akademik ya. Dan memang awalnya kan itu hanya di perguruan tinggi ya. Dan boleh kita bilang wisuda ini kan juga untuk pendidikan di bawah pendidikan tinggi ya, pendidikan menengah dan dasar bahkan ke TK itu juga bukan satu hal yang baru ya. Jadi bukan tiba-tiba baru tahun lalu sebelum Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur tidak, tapi dia satu proses yang lama ya. Dan artinya kalau ini sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan ya di kalangan itu ya, ini satu fakta sosial baru. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi bukan karena tekanan media sosial atau karena ikut-ikutan, tapi karena ini sudah menjadi tradisi dalam tanda kutip tradisi baru ya di luar pendidikan tinggi. Nah, yang menjadi isu ya adalah perspektif dari pemerintah melihat ini memboros ya satu tindakan boros ya buang-buang uang ya saya bisa memahami itu ya bahwa sekolah dasar sekolah menengah misalnya gratis tapi kenapa harus bayar mahal untuk sesuatu proses yang sebetulnya bukan menjadi bagian inti dari proses pembelajaran. Itu perspektifnya kepala daerah. Nah, cuma kita harus paham juga dari sisi siswa dan keluarga ya. Ada beberapa, tidak semua, sekali lagi saya harus garis bawahi, tidak semua itu berpikir bahwa harus ada kenang-kenangan di situ. Nah, sebetulnya masih ada jalan tengah, Mbak, saya kira. Jalan tengahnya adalah ya tetap dilakukan tapi dengan biaya yang minimal ya atau ini diseragamkan itu dalam arti jangan diserahkan kepada sekolah karena kan kenapa wisuda tingkat sekolah menengah sekolah dasar dan TK menjadi berbiaya mahal ini dikelola masing-masing oleh sekolah ya. Nah, memang kalau Pemda saran saya daripada melarang lebih baik Pemda mengelola. Jadi ini dilakukan secara serentak sejauh barat misalnya begitu ya dengan resources atau sumber daya yang bisa dialokasikan dari pemerintah daerah juga. Jadi ada subsidi lah begitu. Jadi tidak terlalu mahal karena itu concern dari Bapak Kepala Daerah yang baru ini ya dari Pak Deddy Mulyadi yang perlu kita pahami. Nah, dari sisi siswa juga dan keluarga tentunya yang tadinya yang harus tidak bersedia ikut karena harus bayar mahal itu akhirnya akan bersedia jika mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Saya kira begitu. Ya, baik. Saya melihat Pak Deddy Mulyadi itu berusaha membangun satu model demokrasi yang real ya, tidak feodal. Artinya ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah, beliau tidak menjadi orang yang sulit disentuh, tidak dipahami gagasannya apa begitu ya. Justru membuka komunikasi. Artinya begitu channel YouTube-nya dipublish ya, ada satu konten di channel YouTube-nya, itu kan tetap ada ruang di mana orang bisa memberikan komentar gitu. Jadi tetap berdinamika dan saya yakin tim Pak Deddy Mulyadi juga menangkap dinamika-dinamika tersebut ya. Tidak sekedar
membuat konten yang akhirnya cuma ingin menaikkan rating dan viewer gitu ya, tapi juga ingin menangkap fenomena di tengah masyarakat. Dan ini salah satu menurut saya model komunikasi yang lebih baik ya. Dulu modelnya di DKI ada modelnya Ahok yang memberikan kesempatan orang berdiskusi langsung, datang kapanpun ya. Tapi sekarang kan sudah era digital ya. Orang bisa menyampaikan gagasan atau mengetahui gagasan dari pimpinan itu dari media sosial ya. Dan YouTube ini adalah kanal yang baik menurut saya, selain juga nanti kanal-kanal media mainstream ya tetap harus mengkomunikasikan. Dan kalau di medsos ya itu ada komunikasi yang lebih interaktif ya, ada komentar ya, kolom komentar di mana kita bisa berkomentar dan macam-macam gitu. Jadi saya kira ini layak ditiru dengan modifikasi ya. Jadi bukan ditiru bulat-bulat oleh kepala daerah yang lain ya, tapi model komunikasi di mana tetap berusaha menyampaikan gagasan kepada publik dan berusaha menangkap masukan dari publik ya. Walaupun saya yakin juga namanya netizen ya, komen-komennya pasti akan pedas-pedas dan pahit-pahit begitu ya. Tapi tetap ini satu hal yang baik menurut saya mekanismenya bagi demokrasi. Saya kira begitu.